Kenapa Daviana terus yang dibahas? Kenapa baru sekarang? Kan udah ditarik. Sepertinya dari seluruh produk yang ada di list public warning BPOM di bulan ini, pembela Daviana ini yang paling getol menyerang dokter ya, terutama dokter Ika. Kita bahas satu persatu ya, sambil belajar, terutama buat teman-teman calon brand owner. Yang pertama, kenapa sih Daviana terus yang dibahas? Maksudnya, kita harus sensor seperti ini. Seperti ini. Ketika influencer itu membantu menyebarkan press release BPOM ini agar masyarakat itu terselamatkan. Dan kesehatan masyarakat adalah tugas dokter, itu sumpah mereka. Kalian itu tidak sepenting itu untuk selalu dibahas. Dan yang terpenting buat kita semua adalah edukasi bahayanya atas penggunaan ini dan ini. Siapapun ownernya, apapun brandnya. Kenapa Daviana disebut terus? Mungkin itu ditanyakan kepada diri sendiri. Bilangnya akan berbenah tapi tidak tahu cara berbenah. Kenapa baru sekarang di saat Daviana mau bangkit lagi? Kenapa itu tidak ditanyakan kepada BPOM dan minta saat itu juga saat temuan untuk diumumkan? Atau kalian secara mandiri mengumumkan itu kepada masyarakat sehingga orang-orang yang sudah terlanjur pakai produk itu tahu berhenti untuk menggunakan produk tersebut dengan alasan ada kandungan berbahaya seperti dexamethasone. Bukan sekedar melakukan pengumuman kepada reseller untuk melakukan penarikan karena alasan ketidaksesuaian kandungan. Ketika BPOM menemukan ada produk yang berbahaya, yang paling pertama dikasih tahu adalah brand dan pabrik. Bukan konsumen, bukan masyarakat, bukan influencer. Tapi kan udah ditarik ketika diminta untuk melakukan penarikan oleh BPOM. Itu adalah mandatori, perintah. Bukan prestasi, bukan sunnah yang harus dibanggakan. Bukan pilihan, bukan alternatif. Ada hal yang tidak bisa digantikan oleh uang, produk baru, konsultasi gratis, pengobatan gratis atas wajah yang rusak. Yaitu momen yang hilang dan kesehatan mental. Ada momen seperti wedding, wisuda yang harusnya itu jadi memori yang indah. Atau orang mau interview, nggak pede, pekerjaan terganggu, belum lagi masalah frustasi, mental down, trauma, dan lain-lain. Gara-gara wajahnya rusak. Yang dilakukan oleh owner-owner yang normal adalah selalu menjamin keamanan bagi penggunanya. Apalagi ketika ada huru-hara itu, semua brand owner itu makin antisipatif dengan cara menguji mandiri produk-produk yang diterima dari pabrik. Walaupun mereka percaya ke pabrik. Tapi ini kan pabriknya udah ditutup. Pabrik ditutup itu karena melakukan pelanggaran, tidak peduli apakah dia disuruh oleh owner, inisiatif sendiri ataupun kolaborasi keduanya. Nah, kalau kita memang niatnya dari awal membuat produk yang aman, kita percaya sama pabrik. Kemudian setelah finish good itu jadi, lalu kita uji lab dan ternyata ada zat berbahayanya. Itu kalian bisa lapor ke BPOM, minta untuk disidak sampel pertinggalnya. Kalau memang ditemukan ada zat berbahaya, artinya pabriklah yang salah. Kalian berhak untuk mensomasi atau melaporkannya ke polisi. Tapi apa yang dilakukan oleh para brand owner ini? Nothing. Brand owner yang udah bertahun-tahun bisnis kosmetik itu biasanya punya intuisi dalam memilih pabrik maklon. Pabrik yang biasa melakukan pelanggaran. Itu biasanya udah tercium oleh brand owner yang sudah bertahun-tahun berbisnis kosmetik.